Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah artikel ilmiah. Nah, jadi pada video ini kita akan belajar sih ketika kita akan menulis sebuah artikel ilmiah apa saja yang perlu kita perhatikan dan kiranya apa saja yang perlu kita buat di dalam artikel ilmiah yang akan kita gunakan. Oke. Nah, di sini pada video ini saya akan mengulas bagaimana penulisan daripada artikel ilmiah. Di sini yang saya gunakan itu adalah penelitian yang sudah saya publish, yang sudah saya buat dan sudah publish. Saya sudah saya buat dan juga sudah publish itu di jurnal Comtika. Di jurnal Comtika ini sudah terakreditasi Sinta 4. Oke ya. Nah, jadi saya membahas tentang bagaimana penulisan sebuah artikel ilmiah yang baik dan juga benar dan juga sekiranya itu bisa diterima ketika kita akan mempublikasikan pada jurnal yang sifatnya adalah Sinta. Oke, di sini ini artikel ini sudah publish ya pada jurnal Comtika yang dimana kita lihat pada judul penelitian di sini. Pada judul penelitian ini merupakan judulnya adalah Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan atau TENDIK dengan menggunakan metode Smarter. Oke, jadi untuk penulisan judul yang baik itu tidak lebih dari 15 kata. Sudah? Untuk penulisan judul yang baik itu tidak lebih dari 15 kata. Kita lihat nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, masih 12 kata. Jadi sekali lagi, penulisan judul yang baik itu tidak lebih dari 15 kata. Kenapa? Kalau terlalu panjang judulnya, nanti pemahaman terhadap judulnya itu akan sulit dipahami oleh orang lain. Kenapa? Tujuan kita melakukan penelitian bukan hanya kita, tetapi juga harus kita sampaikan kepada orang lain. Oke, kemudian yang kedua, pada judul itu harus tampak jelas apa permasalahannya, apa objeknya, dan bagaimana penyelesaiannya. Oke, sekali lagi, di dalam menuliskan judul itu harus jelas apa permasalahannya, apa objeknya, apa metodenya, dan bagaimana proses penyelesaiannya. Oke ya, nah di sini saya bagi pertama di situ objeknya. Objeknya di sini apa? Objeknya di sini adalah tenaga kependidikan. Berarti di sini objeknya adalah TENDIK. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah penilaian kinerja. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara menilai kinerja pada TENDIK tersebut. Kemudian metodenya. Metodenya apa? Di sini sudah jelas metodenya itu adalah metode Smarter. Kemudian penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya itu menggunakan sistem pendukung keputusan. Nah, jadi berbeda ya penyelesaian dengan metode. Memang benar metode itu merupakan penyelesaian. Sudah, memang benar metode itu merupakan penyelesaian di dalam permasalahan. Tetapi balik lagi, metode itu tergantung dengan penyelesaian yang kita gunakan. Contoh, kalau kita melakukan penilaian kerja, sudah, tetapi menggunakan data mining, tidak kita gunakan metode Smarter. Jadi pada judul itu harus jelas seperti ini ya. Kita harus tahu objeknya itu apa, masalahnya itu apa, metode penyelesaiannya apa, dan juga bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Oke, jadi dari judul ini sudah jelas ya. Sistem pendukung keputusan itu adalah caranya, penilaian kinerja itu adalah masalahnya, tenaga kependidikan itu adalah objeknya, kemudian metode Smarter itu adalah metode yang kita gunakan. Oke, kemudian abstrak nanti belakangan ya. Jadi abstrak ini bisa kita buat setelah kita melakukan penelitian, setelah penelitian selesai. Abstrak itu adalah gambaran singkat terhadap penelitian yang kita lakukan. Oke, kemudian kita masuk di dalam artikel ilmiah. Yang pertama sekali dibahas itu adalah pendahuluan atau latar belakang masalah. Ini yang pertama sekali dibahas. Nah, jadi untuk penyusunannya saya bagi ada 5 paragraf. Paragraf 1 kita berbicara tentang objek. Paragraf 2 kita bercerita tentang masalah. Sudah? Paragraf ketiga kita bisa bercerita tentang permasalahannya.
paragraf keempat, permasalahan dan akibat ya. Akibat. Kemudian paragraf keempat kita bercerita tentang penyelesaian. Kemudian paragraf 5 kita bercerita tentang metode. Ada satu paragraf lagi, paragraf ke-6 itu bercerita tentang referensi atau penelitian terdahulu. Oke, jadi di dalam kita menulis artikel ilmiah, kita pahami ini aja dulu. Ada 6 paragraf inti, tapi ini opsional ya. Kalau ini adalah opsional, tergantung kita boleh dipakai atau tidak. Oke, sudah. Jadi ada 5 paragraf inti yang harus ada pada latar belakang masalah atau pendahuluan. Jadi paragraf pertama kita bercerita tentang objek. Nah, jadi di situ tadi di awal tadi kita bercerita tentang pada judul objeknya adalah tenaga kependidikan. Nah, berarti pada paragraf pertama ini kita boleh bercerita tentang tenaga kependidikan. Tetapi kita boleh misalnya gini, kita tambah paragraf lain boleh. Yang penting paragraf itu masih berkaitan dengan tenaga kependidikan. Jadi bisa saja mungkin paragraf itu tidak langsung masuk ke dalam objeknya. Bisa saja, bisa. Kita boleh menjabarkan, tetapi untuk paragraf selanjutnya kita boleh mengkaitkannya ke objek yang kita teliti. Kemudian setelah kita bercerita tentang objeknya, selanjutnya kita bercerita tentang masalah. Jadi masalahnya adalah penilaian kinerja. Berarti kita bercerita apa sih penilaian kinerja itu? Untuk apa penilaian kinerja itu? Itu harus kita jabarkan. Kemudian selanjutnya paragraf ketiga adalah kita bercerita tentang permasalahan, bukan masalah ya. Kalau tadi kan awalnya adalah masalah yang artinya adalah kita bercerita tentang si penilaian kinerja. Nah, paragraf ketiga ini kita bercerita tentang permasalahan yang artinya adalah apa sih yang dihadapin di dalam proses penilaian kinerja tersebut dan apa akibatnya? Apa akibat dengan proses yang dilakukan pada saat sekarang ini. Kemudian yang paragraf keempat itu adalah penyelesaian masalahnya. Kemudian yang 5 adalah metode yang kita gunakan. Oke, kita lihat pada proses penyelesaiannya. Oke, tadi seperti saya katakan bahwasanya paragraf pertama itu boleh kita bercerita tentang objek. Tetapi sebelum kita masuk objek, kita bisa juga bahas tambahan tentang paragraf yang lainnya, itu adalah paragraf pembuka sebelum kita masuk ke dalam objek yang akan kita teliti. Nah, di sini kita lihat ya. Pada paragraf ini, 3 paragraf ini, pada penelitian yang saya buat ini, saya masih membahas tentang tenaga kependidikan. Yang artinya adalah 3 paragraf ini menceritakan apa sih tenaga pendidikan, seberapa penting sih tenaga kependidikan, apa sih fungsi tenaga pendidikan, kenapa dia sekiranya butuh dilakukan penilaian kerja. Nah, di paragraf ini kita bisa menceritakan. Jadi seperti saya katakan tadi, bukan hanya satu paragraf aja, tidak hanya satu paragraf aja, kita boleh membuat paragraf lain. Yang penting paragraf yang kita buatkan ini saling berkesinambungan, atau ibaratnya kalau sebuah cerita itu ceritanya nyambung. Nah, seperti ini ya, keberhasilan sebuah perguruan tinggi bukan hanya dilihat dari peran tenaga pendidik atau dosen, tapi juga peran daripada tendik. Nah, kita masih bercerita tentang tendik dan juga perguruan tinggi. Nah, kita bercerita di sini tentang salah satu faktor pada pendidikan tinggi itu bukan hanya tendik, tapi juga bukan hanya tenaga pendidik, tapi juga tendik. Kenapa? Karena prestasi kerja. Yang artinya adalah perguruan tinggi itu berhasil bukan hanya dosen, tapi ketika tenaga kependidikannya juga memiliki prestasi kerja. Makanya di sini selanjutnya adalah prestasi kerja. Kemudian setelah prestasi kerja, paragraf ketiga kita masih bahas juga bahwasanya setiap pendidikan tinggi atau perguruan tinggi itu pasti menuntut yang namanya tendik itu memiliki kompeten yang baik. Nah, jadi paragraf 1, 2, dan 3 ini itu harus nyambung. Meskipun kita buat 3 paragrafnya itu harus nyambung seperti ini. Nggak bisa dia tidak menyambung karena isi dari artikel ilmiah itu adalah sebuah cerita. Oke ya. Kemudian selanjutnya, setelah kita paragraf pertama bercerita tentang objek, paragraf kedua kita bercerita tentang permasalahan. Permasalahannya apa? Kita bercerita tentang penilaian kinerja. Dari penilaian kerja itu kita lakukan untuk apa? Penilaian kinerja yang kita lakukan itu adalah untuk memberikan sebuah penghargaan atau reward. Nah, jadi paragraf ini, di 2 paragraf ini, di sini saya bercerita tentang apa sih penilaian kerja itu dan tujuannya untuk apa? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk pemberian reward.
Oke, jadi di sini tetap masih nyambung apresiasi yang diberikan kepada tenaga pendidikan berupa sebuah reward ataupun penghargaan. Nah, jadi pada kalimat terakhir ini, jadi untuk menulis sebuah artikel ilmiah, lihat saja artikel kalimat terakhir ini. Kalimat terakhir inilah yang akan kita merupakan topik utama yang akan kita bahas pada paragraf selanjutnya. Oke, jadi pada dua paragraf ini kita berbicara tentang permasalahan yang tadi. Kemudian permasalahannya bukan masalah ya. Permasalahannya adalah apa sih masalahnya? Indikator yang digunakan pada nilai masih belum memiliki acuan yang dan hasil yang objektif. Jadi masalahnya tadi masalah adalah penilaian kinerja pemberian reward, itu masalah. Permasalahannya adalah bahwasanya untuk proses yang dilakukan itu belum ada acuannya. Belum ada dan juga hasil yang didapatkan itu masih belum objektif. Nah, itu permasalahan dan juga akibatnya. Nah, di sini kita berceritalah tentang itu. Kita bercerita paragraf ini kita bercerita tentang permasalahan yang dihadapin. Di sinilah kita jelaskan apa masalahnya. Kemudian itu boleh kita jabarkan, boleh panjang, boleh 2 paragraf, 3 paragraf, terserah. Kemudian selanjutnya paragraf selanjutnya adalah kita bercerita bagaimana proses penyelesaiannya. Yang dimana proses penyelesaiannya itu kita menggunakan SPK, sistem pendukung keputusan. Jadi pada paragraf ini kita bercerita tentang sistem pendukung keputusannya. Kemudian setelah SPK-nya, yang paragraf selanjutnya yang kita bahas itu adalah metodenya. Metode Smarter. Sudah, kalau di sini kita berbicara metode Smarter, di dalam metode Smarter itu adalah metode ROC. Nah, jadi di sini paragraf kelima atau poin yang terakhir kita bercerita tentang metode. Yang artinya adalah kita menceritakan bagaimana proses metode tersebut. Kemudian bagaimana bercerita tentang proses, kemudian dan kelebihannya. Pada metode itu kita bercerita tentang proses dari metodenya dan juga kita bercerita tentang kelebihan daripada si metode tersebut. Kemudian selanjutnya kita lakukan itu adalah yang ini. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu apa sih? Penelitian terdahulu itu adalah untuk menguatkan bahwasanya metode yang kita gunakan itu dapat menyelesaikan sebuah masalah. Sekali lagi, metode Smarter itu digunakan penelitian terdahulu itu maksudnya untuk apa? Penelitian terdahulu itu gunanya adalah untuk menguatkan sebuah argumen terhadap apa? Terhadap metode yang kita gunakan. Nah, tadi kita gunakan metode Smarter. Smarter. Nah, jadi di dalam metode Smarter ini pasti harus didukung dengan sebuah apa? Dengan sebuah penelitian yang sudah dilakukan terdahulu. Apa metodenya? Ini kita lakukan penelitian pertama. Di sini Henry Ardiansah dia juga menggunakan metode Smarter. Kemudian Zulfikar Rahmat dia menggunakan metode Smarter. Nah, jadi di sini pada metode ini, pada poin ini kita mendukung daripada statement kita bahwasanya metode ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, itu berkaitan dengan latar belakang masalah. Jadi poinnya ingat aja. Poin pertama, paragraf pertama kita bercerita objek. Paragraf kedua kita bercerita masalah. Paragraf ketiga kita berbicara tentang permasalahannya. Paragraf keempat kita bercerita tentang penyelesaiannya. Paragraf 5 kita bercerita tentang metode. Dan kita boleh tambahkan satu lagi paragraf lagi bercerita tentang penelitian terdahulu. Oke, kemudian selanjutnya poin kedua itu adalah metode. Oke, metode atau biasa dibuat metode atau metodologi. Ini sama aja. Jadi metode atau metodologi itu bercerita tentang bagaimana sih tahapan-tahapan atau cara-cara yang kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Sekali metode atau metodologi itu merupakan sebuah cara atau teknik yang akan sebuah langkah-langkah tahapan yang kita lakukan yang kita gunakan di dalam proses penyelesaian sebuah artikel ilmiah. Oke, kita lihat di sini metodologi itu berkaitan dengan gambar. Sudah, metodologi itu kita berkaitan tentang gambar. Jadi di sini gambar tahapan dimulai dari sini identifikasi ruang lingkup masalah, pengumpulan data, mempelajari literatur, analisa data, analisa metode Smarter, implementasi, pengujian, pembuatan laporan, dan juga selesai. Ini adalah tahapan. Nah, jadi metodologi bercerita tentang ini. Jadi wajib dibuatkan namanya gambar metodologi penelitian atau kerangka kerja penelitian. Atau kerangka kerja penelitian. Selain itu, pada metodologi kita bisa tambahkan bercerita tentang misalnya poin ya. Kalau poinnya 2.1 metodologi. 2.2 kita bisa cerita tentang sistem pendukung keputusan.
Nah, pada poin ini, pada yang sub 2.2 kita bisa bercerita atau penjelasan-penjelasan terkait dengan sistem pendukung keputusan. Kemudian kita bercerita tentang metode dan tahapan. Nah, kita pada metode dan tahapannya ini kita bercerita tentang bagaimana metode yang kita gunakan. Maksudnya apa? Penjelasan-penjelasan termasuk juga rumus-rumus yang kita gunakan. Nah, jadi di sini metode seharusnya metode smarter. Nah, ini bisa ditambahkan. Nah, ini opsional. Tergantung dengan di mana kita akan publish. Di situ ada namanya template penelitian. Artikel yang akan kita publish itu pasti kita tujukan pada sebuah tempat. Sudah di tempat itu pasti ada namanya template, panduan. Nah, lihat saja di panduan itu apa saja yang dibutuhkan pada metodologi. Nah, biasanya tuh yang paling penting itu sebenarnya ini. Ini wajib ada. Kalau ini opsional. Sudah, ini untuk poin yang kedua yaitu metodologi. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu bercerita tentang bagaimana proses yang kita, penyelesaian kita, analisa apa yang kita lakukan, dan juga daripada penerapan metode yang kita gunakan. Jadi poinnya itu di sini adalah kita berbicara tentang analisa. Hasil dan pembahasan poin pertama itu bercerita tentang analisa. Nah, jadi poinnya itu biasanya seperti ini. 4.1 itu analisa masalah. 4.2 itu penerapan metode smarter. Oke, pada umumnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita bercerita tentang analisa. Analisa kita masalah terhadap masalah berkaitan dengan proses penyelesaiannya. Metode smarter yaitu adalah metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan hingga didapatkanlah sebuah hasil. Ini nggak susah, Hasil dan pembahasan itu nggak susah. Kenapa? Karena sudah ada di bab 1. Tinggal mungkin yang hitung-hitungannya. Kalau hitung-hitungannya ini ya kita udah ada acuannya tuh metodenya. Sudah sampai dengan akhir selesai. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan rangkuman dari proses penelitian yang kita lakukan. Jadi kesimpulan itu adalah apa yang sudah kita lakukan dari awal sampai dengan akhir, dan hasil apa yang kita dapatkan itu sudah kita harus dapatkan di kesimpulan ini. Sebenarnya inti dari penelitian itu adalah pendahuluan. Kalau ini sudah selesai, yang ke bawahnya itu mudah. Kalau ini sudah selesai, itu ke bawahnya adalah mudah. Kenapa? Karena ini merupakan harus dari akal pikiran kita sendiri. Nggak bisa kita copy paste. Kalau kita copy paste, nanti indikasinya adalah plagiat. Kalau udah plagiat itu sudah pasti ditolak. Oke, sudah. Kemudian abstrak. Abstrak itu merupakan seperti saya katakan di awal, abstrak itu gambaran singkat dari penelitian. Jadi pada abstrak itu harus jelas apa permasalahannya, bagaimana penyelesaiannya, dan juga apa hasilnya. Jadi di sini masalahnya mungkin bercerita tentang teknik, kemudian penyelesaiannya gimana, menyelesaikannya dengan menggunakan metode smarter, dan hasilnya apa? Hasilnya itu adalah yang ini, bahwasanya si A4 sebagai orang yang terpilih ketika melakukan proses menggunakan metode smarter tersebut. Nah, dan jangan lupa setiap penelitian itu ada namanya referensi. Sudah, setiap penelitian itu ada namanya referensi. Nah, sekarang pada penelitian umumnya referensi itu sudah menggunakan Mendeley. Sudah, referensi itu sudah menggunakan Mendeley dengan format referensinya itu adalah kalau orang komputer itu adalah AEEE. Atau kita bisa melihat di sini ya. Kalau saya sih sudah ada referensinya, sudah ada Mendeley-nya. Nah, jadi ya pastikan ketika membuat sebuah artikel itu wajib. Kenapa? Karena itu sudah suatu ketentuan. Nah, stylenya yang kita gunakan itu adalah Mendeley. Oke, mungkin itu aja pada video kali ini kita belajar tentang penulisan atau pembuatan sebuah artikel ilmiah. Lebih kurangnya saya minta maaf. Mungkin saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.